Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian. Dimulai dari lingkungan sekitar kita, banyak usaha kecil yang memulai idenya dari hal-hal yang sangat sederhana, lalu berkembang melalui proses, kerja keras, dan aktivitas. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di bidang kuliner, yaitu toko kue Nina Factory. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana awal mula berdirinya usaha ini, dan juga mengetahui bagaimana proses produksi, serta apa sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natasari dan teman-teman saya Galuh Rahmadani Azhara. Saya Safal Iskandar Aziza. Melalui wawancara ini, kami diharapkan bisa mendapatkan informasi dan juga pembelajaran mengenai toko kue Nena Factory, serta memahami peran UMKM bersama masyarakat. Selamat siang Kak Niena, perkenalkan kami dari Universitas Tulungagung. Kedatangan kami di sini untuk melakukan observasi lapangan dan wawancara singkat terkait tugas ekonomi kami mengenai perilaku ekonomi di UMKM. Sebelum masuk ke detail produk, kami ingin tahu nih sedikit tentang sejarah toko ini. Nah, sejak kapan usaha ini didirikan dan apa sih yang menginspirasi kakak untuk mengembangkan dunia bisnis kue ini? Untuk Nina Factory ini berjalan sejak 2024, jadi sudah mau jalan 2 tahun. Tapi sebelumnya udah berjalan sejak saya SMP. Jadi di 2024 setelah lulus itu kita rebrand, karena sebelumnya itu Nina's Food ya. Sekarang kita di Nina Factory dengan fokus di F&B yang fokusnya di snack and beverage atau drink gitu. Nah, boleh kami tahu jenis kue apa saja yang best seller atau paling banyak diminati oleh pelanggan di sini? Oke, untuk ikoniknya Nina Factory ini awalnya di lapis legit. Tapi seraya waktu berjalan, ikonik kami berganti di boluku. Nah, itu produk bolu jadul, tapi dia sedikit dimodifikasi untuk ke modern gitu. Untuk terkait harga, kami perhatikan kan banyak banget perubahan harga bahan baku di berita. Nah, kalau di toko ini sendiri, faktor apa aja yang biasanya mempengaruhi perubahan harga jual kue-kue di sini? Pastinya dari bahan baku ya. Dari bahan baku yang cukup melejit juga di beberapa bahan yang kita pakai, dan juga ongkir yang sebelumnya sempat dapat subsidi, dapat potongan, tapi belakangan ini agak jarang, jadi itu juga akan menambah harga jual kita. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Galuh. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan untuk UMKM toko kue kakak. Menurut kakak, apakah tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat di sekitar sini sangat mempengaruhi jumlah penjualan setiap harinya? Pasti sangat mempengaruhi ya, karena kami kebetulan di luar kota untuk target marketnya. Jadi untungnya tingkat konsumtifnya luar kota lebih tinggi ya daripada Tulungagung. Tapi karena ada beberapa produk yang kami tempatkan juga di daerah Tulungagung sini, jadi mempengaruhi sekali sih, karena kan mereka pendapatan untuk beli kan pasti dari pendapatan yang mereka dapatkan, sedangkan kadang di ekonomi sekarang juga pendapatannya sedang berkurang, jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Terus apa sih ciri khas atau branding yang membedakan toko kue kakak dengan toko kue yang lain di sekitar sini? Bagus banget pertanyaannya. Untuk pembeda dari Nina Factory sendiri ya, lebih ke kualitas kami premium, tapi bisa dijangkau oleh kalangan anak muda khususnya. Jadi kita punya brand sense-nya itu premium flavor but approachable. Jadi kami juga sediakan untuk quality adjustable. Jadi bukan cuma premium aja, kita juga ada ekonomis. Jadi kita juga selalu tawarkan dua ini. Nah, terus untuk saat ini berapa jumlah karyawan yang membantu proses produksi dan penjualan setiap harinya? Untuk sementara kebetulan cuma saya sendiri sama mama, karena kita mau pelan-pelan atur tata, jadi kita nggak keburu-buru untuk hire karyawan ya gitu.
Lalu bagaimana sih perkembangan toko ini sejak awal berdiri hingga sekarang? Terus apakah sudah ada rencana untuk membuka cabang gitu di tempat lain? Oke, untuk up and down-nya pasti ada. Sejak tahun pertama memang kalau dibilang melejit sempat di beberapa bulan. Tapi setelah itu cukup turun karena itu ternyata hanya seasonal, kita eval lagi dan ternyata produk bolu ini yang akhirnya best seller karena dia ekonomis juga. Terus juga setelah itu di tahun kedua baru cukup mulai stabil, tapi kita juga lagi tingkatin branding atau brand awareness-nya karena orang harus tahu brandnya dulu, tahu jual apa dulu sih gitu. Setelah itu baru mereka trust dan mereka beli gitu. Perkenalkan, lanjut dengan saya ya, Cynthia. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sih mendapatkan pasokan bahan baku utamanya? Apakah dikirim langsung oleh supplier atau belanja sendiri ke pasar atau supermarket? Oke, untuk bahan baku sementara kita masih beli sendiri ya. Tapi ada kayak telur kita ambil dari langsung di kandang, jadi lebih miring juga harganya. Selanjutnya, jika ada sisa kue yang tidak terjual di akhir hari atau hari ini produksi, bagaimana kebijakan toko untuk meminimalisir kerugian? Kebetulan untuk masalah ini pasti kita sudah sempat bicarakan dari awal sebelum kita launching, sebelum kita produksi, waktu R&D pun kita bicarakan hal ini. Dan kebetulan untuk produk boluku ini kita ada versi kering. Jadi kalau boluku ini bisa dikeringkan, jadi bisa lebih tahan lama. Dan sebenarnya boluku ini tidak perlu masuk kulkas ya. Jadi emang kami buat untuk bisa di suhu ruang aja, dan itu bisa bertahan sampai kurang lebih 2 minggu. Setelah itu jika dirasa di 10 hari ini masih ada nih produknya gitu, itu kami biasanya keringkan, kita packing, dan kita bisa jual lagi karena itu nanti jadinya boluku yang kering, versi kering. Yang kayak bagel itu? Betul, kayak bagel. Yang terakhir, rencana atau inovasi kakak ke depan untuk menghadapi banyaknya pesaing di UMKM itu apa, Kak? Oke, cukup tricky ya jawabannya. Karena pesaing belum di masa depan aja sekarang udah banyak banget ya untuk UMKM baru, mereka yang baru fresh graduate pun juga buat gitu. Jadi cara aku secara pribadi lebih ke ningkatin kualitas pertama, yang kedua jaga kualitas juga saya ningkatin, yang ketiga lebih nguatin positioning aku punya pembeda. Jadi dengan pembeda orang kan bisa tahu nih aku pilih kesini tuh karena apa. Jadi lebih mau kuatin si positioning yang aku punya ini gitu. Jadi biar meskipun mungkin banyak dan mungkin di aku saat ini pun kompetitor yang mirip ada, cuma ternyata kami pembedanya itu juga tetap ada. Dan aku sadarin ini itu berjalan 1 tahun selama berjalan tuh masih kayak oke, I think fine. Setelah itu ternyata kalau aku nggak punya pembeda dan aku nggak ngulik nih pembeda aku apa dan cuma sama-sama aja, dan itu akan ngebuat kompetitor aku yang menang gitu. Jadi lebih mencari dan lebih nguatin lagi positioning yang aku punya sih gitu. Untuk harapannya Nina Factory kedepannya bisa dikenal luas, bukan cuma masyarakat Tulung Agung aja tapi juga luar kota, dan berharap besar banyak yang terbantu dan jadi teman Nina. Untuk selanjutnya untuk inovasi pasti kita akan buat inovasi gebrakan-gebrakan baru yang saat ini pun kami juga lagi siapkan, dan dalam masa trial and error juga.